Shalom, semoga damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh-sungguh tetap dalam kehidupan kami. Dan kami bisa mengenalnya ketika kami semakin mencintai firman-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kembali hati kami, hidup kami sungguh-sungguh siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami bisa memahaminya dengan baik dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan edisi 21 Juli 2020, pemeliharaannya tetap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mau ikut di jalan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan akan selalu berjalan di jalan rata yang dihiasi bunga. Namun kadang harus menuruni lembah yang terjal, yang dipagari batu-batu cadas, yang itu bisa sangat membahayakan bagi mereka yang tidak hati-hati. Namun Tuhan tidak pernah mengutus tanpa memperlengkapi dan tanpa dikaruniakan kekuatan serta pemeliharaan. Hal ini saudara-saudara pernah dialami oleh Elia. Dan ketika kita kagum dengan ketaatan dan berbagai hal yang indah yang dilakukan oleh Elia di hadapan Tuhan, untuk sampai ke sana tidak segampang yang kita pikirkan. Elia menghadapi situasi yang sulit pada zamannya. Kondisi moral dan rohani bangsanya yang sangat merosot dan benar-benar bobrok. Mulai dari raja, para imam, sampai seluruh rakyat, hidupnya menyimpang dan menyembah berhala. Ini dikarenakan Ahab rajanya berlaku jahat di mata Tuhan. Dikatakan di 1 Raja-Raja 16 ayat 30, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Bisa dibayangkan bagaimana kejahatannya melebihi semua orang yang jahat yang mendahulunya. Di bawah pengaruh istrinya, Isabel, putri kerajaan Sidon, seorang penyembah berhala. Ayat 31 dikatakan, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Elia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak akan mendengarkan nubuatannya. Tetapi Elia tetap berjalan dalam penyerahan pada Tuhan yang mengutusnya, dan terus hidup dalam kebenaran, setia melayani Tuhan, dan tidak berkompromi dengan kebobrokan moral bangsanya. Ia hidup laksana ikan yang berenang melawan arus, bukan hanyut terbawa arus. Elia tidak takut pada kekuatan politik waktu itu. Berani hidup dengan tetap percaya kepada Tuhan, walau risikonya kehilangan kenyamanan dan nyawanya terancam.
Keberanian Elia bukanlah tindakan bodoh atau nekat, tetapi buah iman kepada Tuhan Allahnya yang hidup dan berkuasa. Karena dia tahu bahwa Allah yang ia sembah jelas lebih besar daripada para Baal sembahan Ahab dan Isabel. Ini terbukti ketika kekeringan dan kelaparan melanda negerinya. Elia tidak mengalami kekurangan. Ia tetap hidup oleh iman karena pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Dikatakan di ayat 4-5, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makanan bagi engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudara, nyata melalui pengalaman Elia, Tuhan memelihara umatnya dengan cara yang sangat unik. Seperti Elia, di tengah tekanan pemimpin yang tidak mencintai Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, menuntunnya ke sungai Tigrit ketika tidak ada hujan dan tidak ada embun. Dan lebih unik lagi, Tuhan memakai burung gagak. Burung gagak adalah burung pemangsa yang rakus. Mengingat sifat burung gagak yang seperti itu, rasa-rasanya kita akan ragu, apakah burung gagak dapat dipercayai untuk berbagi makanan kepada Elia? Namun saudara, Tuhan telah memerintahkannya demikian dan itu terjadi. Nama Elia berarti Tuhan adalah Allahku. Sesuai dengan arti namanya, dia sungguh mempercayakan hidupnya kepadanya. Dan nyata pemeliharaan Tuhan kepadanya. Semua hal-hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudara, bisa saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan, bahkan merugikan kita. Dan mungkin ada saat-saat tertentu kita merasa Tuhan diam. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tetap ada, bekerja, memproses, dan memelihara kita untuk menjadi pribadi yang survive dalam iman. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kekuatan dan pemeliharaannya. Meski terkadang kita harus dalam kondisi-kondisi tertentu yang menurut kita sangat tidak bersahabat. Namun ingat, Tuhan ada di sana dan pemeliharaannya tetap. Stephen Furtick mengatakan, iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, kami memiliki iman yang kokoh untuk yakin bahwa dalam berbagai macam situasi kehidupan kami, termasuk ketika dalam kondisi pelik sekalipun, kondisi yang tidak nyaman, kami tahu ada di sana dan pemeliharaan-Mu tetap. Tuhan pimpin kehidupan kami yakin bahwa kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu akan senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.